Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini sampai tuntas. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, ini pertemuan yang pertama di kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Yang akan kita bahas yaitu kaitan dengan apa yang disebut dengan norma dan keadilan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, untuk menyembuhkan rasa semangat kalian belajar biar tidak ngantuk, karena situasi yang mungkin agak mendung ya, agak mendung, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat kalian dalam belajar. Silakan berdiri. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Jadi kita coba Raudatul Ulum. Generasi muda beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Oke, alhamdulillah itu sudah satu kegiatan sapa untuk kalian semua agar kalian tidak mengalami ngantuk dalam mengikuti pelajaran. Anak-anakku sekalian, materi pada kali ini kita membicarakan kaitan dengan apa yang disebut dengan norma dan keadilan di buku paket itu di halaman 30. Ya, itu materi dengan norma dan keadilan. Namun sedikit saya akan menjelaskan kaitan apa yang dimaksud itu norma. Nah, itu ya. Saya ada yang tahu apa itu norma? Peraturan itu ada berapa macam? Ada norma ya, norma ada 4. Coba sebutkan apa saja? Norma hukum. Ada enggak norma atau aturan itu yang tidak tertulis? Ada. Disebut norma apa kalau tidak tertulis itu? Masuk ke dalam norma? Tadi norma apa? Norma agama, norma dan kesopanan. Berarti kalau atas sejahtera masuk ke norma kesopanan atau norma agama di dalam. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa ada yang menjawab, nanti hadiahnya saya akan kasih hadiah 1. Akan saya kasihkan seperti yang kemarin surat duha, ada yang maju seperti surat Aidin itu ketika saya tes maju untuk menghafal sebuah surat dari ayat surat sekian sampai sekian ternyata hafal, saya kasih hadiah. Nah di sini di pembelajaran ini saya akan kasih hadiah kalian. Hadiahnya ya bisa. Saya kasih hadiah seperangkat alat sholat. Luar biasa. Mendini dari berarti ruku dan sejadah. Melake jangan lebih. Caro. Nah. Oke. Hadiahnya nanti kalau jawabannya pas benar nanti diambil ke rumah setelah jam pelajaran. Saya mau tanya, bisa nggak dibayangkan alasan yang masuk akal?
andaikan di dunia ini tidak ada norma, apa yang terjadi? Berantakan, Pak. Berantak? Alasannya apa? Berdiri. Tidak usah. Silakan. Alasannya apa? Kenapa di sini saya mengatakan kalau dunia ini tanpa adanya norma menjadi berantakan? Karena adanya norma saja dunia ini Sudah berantakan, ya? Mayoritas ya ada yang baik kan, tapi minoritas itu masih berantakan. Apalagi dan coba bayangkan, apalagi tidak ada norma. Seperti apakah dunia itu? Akan berantakan. Luar biasa. Jadi di sini di blog saja itu dijawab seperti itu. Jadi perlunya aturan itu, adanya norma itu untuk mengatur kehidupan manusia. Contoh salah satu contoh kecil itu dalam kelas. Andaikan di dalam kelas atau dalam sekolah itu tidak ada aturan, bisa jadi sampai berangkatnya dari rumah itu masuknya bisa jam 10. Ada aturan saja kalian itu datanya terlambat. Apalagi tidak ada aturan. Berapa kali saya tidak kalian kaitan dengan pelaksanaan sholat duha? Berapa banyak siswa-siswa yang melanggar kaitan dengan keadilan dan kedisiplinan kaitan dengan jam belajar? Maksudnya jam 7, seharusnya jam 7 kurang ada di sini, tapi malah datangnya jam 8. Contoh konkretnya di situ, makanya diperlukan adanya suatu norma. Kenapa norma itu diganti dengan keadilan? Karena dengan adanya norma bisa jadi keadilan itu bisa diterapkan, bisa dilaksanakan. Itu pemahaman kaitan dengan norma. Saya mau minta contoh dari kehidupan lingkungan kalian. Ada anak perilaku kalian yang berkaitan dengan norma, khususnya norma kesopanan? Coba. Ada, silakan. Kalau mobil. Berangkat sekolah salam dulu sama orang tua. Luar biasa. Itu termasuk norma atau aturan yang masuk norma kesopanan. Jadi sebagai siswa, sebagai anak yang berbakti, harusnya kalian meskipun tidak tertulis seperti yang saya sebutkan tadi, norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu ada istiadat yang masuk norma kesopanan, yang tertulis itu masuk aturan-aturan dan perundang-undangan. Jadi ketika sampai meskipun tidak tertulis di rumahnya, berangkat sekolah harus hukum bapak atau ibu. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi itu sudah masuk karena norma kesopanan. Secara tidak langsung dan dengan kesadaran yang murni kalian itu harus melaksanakan itu. Intinya apa? Ketika mau berangkat, kalian harus hukum pada orang tua. Lebih-lebih lagi kalau sampai membuat sendiri aturan-aturan itu, coba disampaikan di depan pintu masuk di kamarnya tulis 1 aturan rumah tangga, 1 berangkat sekolah hukum orang tua, 2 berpakaian rapi, 3 sarapan dulu, 4 tidak boleh minta sangu. Aman seperti itu ya kan? Tidak boleh minta sangu. Kenapa harus tidak boleh minta sangu? 4 kasihan orang tua. Nah, ketika sampai mau berangkat minta sangu itu ya berat-beratnya. Kalau kalian sudah membuat aturan itu sendiri, maka secara tidak langsung kalian harus mengikuti aturan itu sendiri. Kalau sampai melanggar aturan yang kalian buat sendiri, berarti sampai tidak menghargai hasil aturan itu sendiri. Ada sih peribahasa yang mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Saya mau tanya, aturan dibuat itu setelah ada pelanggaran atau aturan dulu yang dibuat? Aturan dulu. Hah? Aturan atau norma dibuat itu setelah ada pelanggaran atau aturannya dulu yang dibuat? Setelah ada pelanggaran. Sebelum. Sekarang mau tanya. Saya kasih contoh setelah ada pelanggaran. Oke, saya akan tanya ini. Di sekolah, sebelum kalian masuk ke sini, sebelum masuk ke sekretari, ada nggak aturan tidak boleh terlambat?
Sekolah di sini sebelum sampai masuk ke sini ada siswa tidak boleh terlambat. Siswa masuk kelas jam 7.30 ada nggak? Ada. Berarti dibuat sebelum Ada. pelanggaran. Iya, Oke. iya kan? Nah sekarang sabar tadi pendapatnya dibuat dulu. Ya, Dibuat dulu. Saya mau tanya, dulu ada enggak undang-undang ini? Sebelum adanya masuk listrik ke sini, ada pencurian setrum listrik, berarti tidak undang-undang seperti itu? Tidak ada. Ngerti, Pak. Jaringan listrik ini kan masuk ke sini tahun sekian. Sebelum masuk ke sini, ada aturan dilarang mencuri listrik setrum. Tidak ada kan? Tapi setelah ada pencurian setrum, pencurian listrik, dayanya 1.300 atau 450, tapi pemakaiannya lebih banyak dari yang ditayangkan dari kilometer 450 itu. Berarti itu ada pencuri? Pencurian. Paham? Nah, setelah ada pencurian baru dibuatlah undang-undang. Jadi yang benar gimana? Dua-dua. Sama-sama benar. Berarti saya benar. Bagaimana akibatnya jika norma itu tidak ada di dunia ini? Terus bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh masyarakat? Silakan kalian cari informasi itu di lingkungan kalian yang sesuai dengan yang ada di lingkungan kalian. Mengapa manusia dalam hidupnya perlu norma? Tanya Pak, jangan ngerti Pak. Ya. Yang perlu didiskusikan ini yang cari contoh selain sumber orang tua, apa yang dari informasi kenapa di dunia ini berkeluarga norma? Ya, kalau yang digambar itu cuma salah satu contoh yang ada di lingkungan. Jadi kalian itu jangan mencari informasi contoh norma-norma yang ada di lingkungan kalian, kaitkan dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui di lingkungan kalian? Seperti umpama ngambil uang orang tua itu nggak boleh. Nah, jadi mengapa manusia itu dalam kehidupannya perlu norma? Kaitkan dengan itu. Andaikan tidak ada norma, mungkin sampai itu pakai kain kotor dan itu akan sulit. Itu. Terus yang kedua, bagaimana akibatnya jika norma itu tidak dipatuhi? Maksa ngambil uang orang tua atau apa yang mereka itu. Yang ketiga, bagaimana caranya agar norma itu bisa diketahui oleh masyarakat? Atau kalian pun kalian sendiri, dalam keluarga aja dulu. Saya kasih contoh tadi, buatlah aturan kalian sendiri, silakan tempel di kamar, tulisnya itu. Yang sekiranya kalian bisa melaksanakan itu. Sehingga ketika kalian keluar akan melihat norma itu aturan. Saya harus begini, saya harus begini. Berangkat sekolah harus sungguman. Sarapan dulu. Dilarang minta sanggup. Silakan. Waktunya 30 menit di. Kalau memang tidak ada yang tidak dipahami silakan tanya yang mau disampaikan oleh teman kalian tadi. Mohon maaf, tadi lupa ya, teman-teman saya dulu. Radin. Muhammad Muhammad. Imam. Nur Aini. Ikrimah. Fitri Putri. Amelia. Aini. Salman.
kalian ini ketika mau berangkat sekolah, ini contoh ini ya. Ketika mau berangkat sekolah yang tidak mandi, ada ya? Ada ya? Jadi seharusnya kalian itu membuat aturan sendiri. Mandi pertama itu dibuat seperti yang saya sampaikan tadi, aturan aturan rumah tangga. Yang berangkat sekolah harus mandi, sarapan dulu, sungkem orang tua, dan yang terakhir tidak boleh bisa ngomong. Jadi itu seharusnya dibuat seperti itu. Kalau kalian itu diterapkan, itu akan membentuk kedisiplinan kalian sendiri secara tidak langsung. Harusnya itu yang kalian buat. Terakhir, saya sampai sekolah tidak boleh terlambat. Jadi kalau itu sudah dibuat aturan dalam rumah, ditempelkan, kalian ketika mau keluar, kalian baca pertama sudah, kedua sudah, yang terakhir, saya mau ke sekolah tidak boleh terlambat. Jadi itu yang seharusnya. Pulang sekolah, kegiatannya apa? Dibuat lagi. Pulang sekolah, istirahat 5 menit, tidur. Habis itu sholat zuhur, habis sholat zuhur baru berangkat sekolah madrasah. Itu seharusnya dibuat. Jadi kalian itu punya sendiri sendiri, punya jadwal dan aturan sendiri yang dibuat untuk melatih kedisiplinan kalian sendiri. Contoh ya, salah satu contoh. Waktunya tinggal 5 menit. Diskusi dalam kelompok kalian dipersilakan. Nanti setelah itu membacakan hasil diskusi kalian di forum ini. Ya. Hah? Bisikan kalbu itu bisikan dalam hati. Kalbun bahasa Indonesia itu bahasa nasionalnya kalbu. Tapi kalau di bahasa Arab dibuat kalbun, ya ini maknanya lain lagi. Jadi
Sudah waktunya habis. Diskusi sudah selesai. Selanjutnya saya minta dari kelompok mana yang mau duluan untuk menyampaikan hasil diskusi dari apa yang disampaikan tadi kaitan dengan norma, yang mencari contoh-contoh yang berkaitan dengan norma yang ada di lingkungan kalian, serta jawaban apa atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul, apa yang disebut norma, pengertian norma, macam-macam norma, dan sanksi yang terjadi ketika tidak dilaksanakan norma itu di lingkungan kalian, khususnya dalam keluarga. Ya, kelompok mana dulu? Namanya juga? Kelompok A, ya. Hah? Kelompok B dulu. Ya, silakan berdiri. Kelompok B dulu. Yang dimaksud norma ialah yang dimaksud norma adalah aturan atau adat istiadat dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulannya, norma itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh individu. Nah, di sini norma ini bukan hanya karakter, yakni sifat, tapi ada secara tertulis atau tidak. Secara tertulisnya tersebut, semisal kalian ada di perjalanan ya di yayasan aja. Di yayasan ada di depan pintu biasanya. Ketika guru bukan di depan pintu ya, di dalam ruangan. Ketika guru sudah menjelaskan atau guru mulai materi, jangan ada yang berbicara. Itu kan secara tertulisnya. Nah, secara tidak tertulis seperti adat kesopanan. Kesopanan ini karena dimiliki karena ada karakter, bukan seperti contohnya murid terhadap guru. Itu kan tidak ditulis, tidak secara tertulis. Namun secara tingkah laku murid terhadap guru dalam ruangan atau di luar ruangan, itu kan secara tidak tertulis. Nah, norma ada 4 macam. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, yang keempat norma hukum. Untuk yang norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan hati, bisikan kalbu, dan suara hati nurani manusia. Biasanya seseorang kurang paham dengan yang artinya norma kesusilaan. Ada lawan jenis atau sama jenis, tapi ada celah, ada cacat, yakni kurang dalam badannya, kekurangan atau kelebihan. Seperti contoh, baru cek itu kan
secara bisikan hati. Itu berarti fisik ya? Fisik. Fisik ya. Dan norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini masuk pada norma yang tidak secara tertulis. Tidak tertulis. Iya. Seperti kita setiap harinya sekolah dalam caranya berteman seperti gimana, seperti apa? Ya, itu. Haruskah perbedaan berteman itu ada perbedaan? Maksudnya seperti mencoba tak kandain. Ya, ngambil dari itu tidak ada. Ngambil dari kata-kata ada dalam sikap pertemanan ada perbedaan tidak? Karena di dunia ini ada sifat toleransi, saling menghargai. Nah, di antara satu sama lain, kalau ada yang seperti itu, ya kita hargai, saling menghargai. Ini kurang itu, gak usah di kesusilaan lagi, gak usah dibisikkan dalam hati. Kalau sekiranya itu tidak dilaksanakan sehingga terjadi kesenggangan antar teman, ada nggak sanksinya? Gimana? Seperti apa? Berteman tidak boleh memandang bulu, jadi secukup kajian. Jadi secara kesusilaan kajian dalam berteman kan, artinya seperti itu. Andaikan ada yang melanggar, ada nggak sanksinya? Ya, monstratif ikan jahe atau monsosoki ikan jahe, kepada andi tak ikan jahe. Andaikan itu terjadi, ada nggak sanksinya? Saya ada sanksinya. Ayo, kamu jangan bicara. Kali, apa sanksinya? Ayo, sanksinya. Silakan, apa? Secara kesusilaan berteman itu tidak boleh pilih-pilih, karena kita sebagai manusia sosial. Jadi bisikan hati kalian itu ketika menyatakan tidak boleh berteman dengan A, B itu tidak boleh. Andaikan itu dilaksanakan, ada nggak sanksinya? Karena itu termasuk norma atau aturan yang tidak tertulis. Ada nggak? Ayo Radit, silakan. Terus. Hah? Dibantu. Kelompok A. Hah? Sanksinya Itu solusi. itu kan solusi. Sanksinya kalau itu dilanggar sehingga ada teman kita yang memilih-milih teman, monsoki kan jahe, tak soki, tak direse, tak kan jahe. Ada yang seperti itu, ada nggak sanksinya? Cuman tadi ada. Apa sanksinya? Tim kelompok B dulu yang ngomong. Ya, silakan. Ada. Di satu sisi, sanksi tersebut jika dalam sekolah guru mengetahui bahwa ada siswa yang seperti itu, nah sanksinya itu guru yang akan menyangsi siswa tersebut untuk diapain itu, bisa jadi dipukul. Dan yang di sisi lain ini bukan sanksi, yakni wadah. Kalau gurunya tidak tahu, kalau ada laporan gurunya yang ngasih sanksi. Kalau tidak ada laporan, otomatis kan guru tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sanksi itu. Nah, di situ model, di situ apa ya? Komunikasi itu harus melekat dalam jiwa seseorang, yaitu komunikasi utamanya terhadap guru dalam yayasan, dalam sekolah. Karena seandainya komunikasi tidak ada tapi tidak diamalkan, kan? Itu tidak dilaksanakan ya? Tidak dilaksanakan. Yaitu ada siswa yang seperti ini tapi tidak dilaporkan, itu kurang komunikasi bersama guru, sama guru. Itu pastinya dilaporkan. Itu mungkin sanksi secara
secara sikap ya. Kalau secara sanksi secara sanksi sosial, kalau ada teman-teman seperti itu, bisa jadi teman-teman yang lain tidak merapat ke teman yang seperti itu. Contoh, memberi tadi seperti Rizky membuka siapa? Tidak akan jawab bulan satin. Ketahuan kita pergi ke teman yang lain, umpama diketahuan, bisa kanjain Rizky kena mengunduk tidak kanjain lapor kanjain. Sanksi sosialnya itu. Jadi karena aturan itu tidak tertulis, sanksinya pun tidak tertulis. Bisa jadi berbentuk dari sebuah sikap. Oke, karena waktunya sudah habis. Ini nanti di pertemuan kedua kita bahas lagi kaitan dengan norma dan keadilan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami. Oh ya, terakhir saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Nanti tidak, ini serius. Tak melakukan ayam ini. Ya, pertanyaannya, berilah contoh norma yang terjadi dalam lingkungan kalian yang selalu kalian kerjakan secara nyata. Contoh di dalam kehidupan lingkungan kalian. Contoh norma yang kalian lakukan dalam lingkungan. Itu secara tertulis atau tidak? Norma yang kalian lakukan aja. Maksudnya itu tidak tertulis, karena tidak tertulis. Tadi kan disampaikan, carilah contoh-contoh norma yang kalian lakukan yang ada di sekeliling dari lingkungan kalian. Silakan kelompok. Berjalan di depan orang tua yang lebih tua harus minta izin. Harus minta, istilahnya glenor gitu ya. Luar biasa itu harus. Oke, nanti hadiahnya di ayam. Ayam nanti ambil sendiri ke kantor ya. Terus yang kedua. Yang kedua, siapa lagi nanti sama hadiahnya mie ayam, mungkin 2 mangkok nanti. Andaikan norma itu tidak dipatuhi, yang jelas itu ada sanksi. Maka sanksi itu kalau tidak tertulis sanksi sosial dan sanksi pribadi dari sikap kalian itu sendiri. Saya minta salah satu contoh pelanggaran yang kalian lakukan terhadap norma di lingkungan kalian ketika tidak melakukan itu. Contoh seumpama sama orang tua tidak mau. Ada nggak sanksi dari orang tua itu ke kalian yang dilaksanakan? Silakan. Ada. Silakan, contohnya apa? Dari orang tua. Iya, karena ini membahas lingkungan. Ini secara sosialnya dimarahin. Hah? Dimarahin kan? Ada nggak tindakan fisik dari orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Cuma sebatas dimarahi gitu ya. Artinya apa? Norma itu secara tidak langsung yang tidak tertulis itu tetap harus kalian laksanakan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Baik itu berkaitan dengan orang tua maupun dengan berteman, apalagi berkaitan dengan lingkungan desa. Baik, itu saja pelajaran pada hari ini kaitan dengan norma. Di pertemuan berikutnya norma dan keadilan kita akan bahas lagi, diskusi antar kelompok. Kita akan melaksanakan itu sehingga kalian bisa memahami apa itu norma dan macam-macam norma serta sanksi-sanksi norma yang ada di lingkungan kalian sendiri, sehingga timbullah peradaban atau norma itu menimbulkan sebuah keadilan. Nah, sebelum kita akhiri, mari anak-anak kita tutup dengan doa. Silakan kita kelas demi doa. Berjadi. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa'alna bi'allimna alladhi yanfa'una
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam